Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Ini juga perusahaan yang cukup spesial karena salah satu pemegang sahamnya ya, komisarisnya ada Pak Tung Desem Waringin. Yap, komisarisnya ada Pak Tung Desem Waringin yang merupakan salah satu motivator yang cukup terkenal karena ya kata-kata motivasinya dan juga pengajarannya soal bisnis yang sudah terbukti cukup banyak ya. Jadi ini perusahaannya juga cukup terkenal waktu itu. Mereka IPO tahun 2021 bulan September tanggal 8 dengan harga Rp254. Tapi hari ini udah di harga bawah IPO sih. Pas IPO itu harganya cukup naik tinggi ya. Kita bisa lihat di sini. Tetapi akhirnya turun lagi sih ya. Karena kenapa? Karena fundamentalnya yang juga masih belum oke sih. Ya, untuk tahun 2021 keempat mereka masih mengalami kerugian ya. Jadi mari kita kenalan dengan perusahaan yang satu ini, Global Sukses Solusi Tbk dengan kode emiten RUNS atau kita panggil aja RUNS. Dari sejarahnya terlebih dahulu ya, ini perusahaan yang masih cukup muda, bisa dibilang startup. Didirikan, diinisiasi pada tahun 2013 dan beroperasi di bawah nama merek RUNS System sejak 2013, telah mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi perangkat lunak untuk bisnis skala menengah hingga besar di industri manufaktur, distribusi, perdagangan, dan jasa. Lalu pada 2014 bertransformasi menjadi PT Global Sukses Solusi, sehingga semua layanan dan solusi dapat dimaksimalkan. Pada 2014 juga berpartisipasi dalam program Indigo Inkubator yang diselenggarakan oleh TLKM atau Telkom Indonesia Tbk, sehingga RUNS System mendapat dukungan penuh dari Telkom Indonesia dalam konteks pengembangan produk dan layanan. Lalu 2015 menjadi salah satu mitra bisnis Telkom Indonesia ya, menjadi mitra bisnis sebagai mitra distribusi RUNS System sebagai solusi ERP untuk semua pelanggan Telkomsel Telkom Indonesia di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, di mana dimungkinkan untuk mensinergikan sumber daya dan layanan yang dimiliki oleh Telkom Indonesia menjadi layanan RUN System dan sebaliknya ya. Dengan pengalaman anggota tim sebagai manajemen senior dan anggota C level selama bertahun-tahun, kami selalu melihat dari sudut pandang pemilik bisnis dan tingkat eksekutif di setiap produk dan layanan yang ditawarkan. Kekuatan utamanya adalah keahlian dan pengalaman kami yang luas dalam perencanaan, merancang, membangun, dan menawarkan solusi teknologi informasi untuk semua proses bisnis terintegrasi. Persaingan bisnis berubah dengan cepat, memberi kami lebih banyak energi untuk mengembangkan produk yang dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen. RUNS System sebagai produk unggulan adalah wujud dari seluruh jiwa kita yang dihasilkan dari pemilihan dan pemilahan teknologi terbaik yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan budaya perusahaan di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri ya. Saat ini memiliki 3 Gold Business Partners dan 1 Silver Business Partners ya. Saya nggak tahu ini peringkat-peringkatnya itu didapat dari mana, tapi mungkin mereka punya penilaian tersendiri ya. Ini untuk memilih tentang partner-partner mereka, baik sebagai mitra distribusi dan mitra implementasi, yang membuktikan bahwa RUNS System adalah perangkat lunak ERP terbaik di Asia Tenggara dengan dukungan runners pemangku kepentingan RUNS System, baik ahli teknologi atau ahli proses bisnis. Untuk produk-produk mereka kita bisa lihat di sini ya. Ada untuk financial and cost control management, lalu procurement management juga ada, inventory material management, sales and distribution, human capital management system, production planning management, project system, plan maintenance, quality system, lalu human resource information system ya. Kita coba cari ERP artinya apa. ERP adalah perencanaan sumber daya perusahaan ya, atau Enterprise Resource Planning. Itu dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk mengatur setiap sumber daya mereka ya, mau dari untuk yang bagian distribusi, produksi, finance, manufacturing, dan lain-lain. Jadi mereka bantu di bidang sana. Lalu industri yang dapat diterapkan dari produk mereka itu manufaktur, konstruksi, pertambangan dan penggalian, keuangan banyak deh. Jadi agrikultur juga dapat, hutan, kawasan industri, properti, jasa profesional, pariwisata juga dapat ya. Jadi itulah tentang yang dijalankan oleh RUNS ini, yaitu mereka penyedia software atau perangkat lunak untuk Enterprise Resource Planning ya. Jadi juga sampai bekerja sama dengan Telkomsel, Telkom Indonesia. Jadi udah sangat terbukti tentang kinerja mereka ya. Apalagi mereka bergerak di bidang digital yang terkenal akan keuntungan yang dapat berlipat-lipat ganda, karena memang sangat dibutuhkan di zaman-zaman yang sudah digital ini.
Prospeknya oke, cuman kinerjanya masih belum terlalu oke ya kalau kita lihat di statistik laporan keuangannya ya. Jadi ya kemungkinan mungkin masih karena startup bakal modal. Jadi ya mereka masih menyediakan waktu yang cukup panjang untuk terus membakar modal mereka ya. Itu tergantung manajemennya sih bagaimana ya. Sekarang kita akan lihat manajemennya dari pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya 20%, ini aman. Lalu yang tertinggi non publiknya Sony Rahmadi Purnomo sebesar 29%. Kita lihat dulu tentang beritanya sih, oke-oke aja, nggak ada berita-berita negatif ya, jadi aman-aman aja ya. Untuk startup sih akhir-akhir ini sih memang banyak yang mengalami gejolak ya, karena memang inflasi yang tinggi itu mengakibatkan mereka harus mengambil keputusan yang cukup berat seperti melakukan PHK dan lain-lain. Ini tentunya bukan hal yang baik karena ekonomi juga sangat berat juga sekarang sih. Jadi ya kita lihat keuangan dari para Rans ini juga masih belum oke ya. Semoga saja dapat cepat oke sih. Udah masih belum update ya di tahun 2022. Kebanyakan sudah update tapi Rans ini masih belum. Mereka update-nya cuma sampai kuartal keempat tahun 2021. Dengan profitnya masih minus, lalu dengan PR-nya pasti minus juga. Margin minus dengan cash ratio 3189%. Ini tebal banget sih. Jadi ya keuangannya masih oke-oke aja. Jadi masih bisa ya ada modal kerja gitu lah. Dengan hari ini turnover-nya sepi banget, 58 juta rupiah doang. Yap, dengan posisi masyarakatnya yang cukup gede, akan tetapi market cap-nya masih kecil ya, 211 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang transaksinya bisa sepi karena market cap-nya masih cukup kecil. Jadi kalau teman-teman yang request Rans ini tanya, apakah Rans ini layak untuk investasi meskipun bergerak di bidang digital? Apakah prospeknya yang cara ini dapat menjadi satu penawar tentang fundamentalnya yang masih belum oke? Kalau saya sendiri sih meskipun bergerak di bidang digital, kalau fundamentalnya nggak oke, saya nggak mau investasi sih. Karena saya lebih percaya data keuangan yang disajikan. Karena itu yang bersifat real daripada sekedar prospek yang kedepannya juga masih beresiko sih. Kita yang juga nggak tahu 2020 bakal terjadi pandemi, nah, tiba-tiba seperti itu. Lalu ya banyak sekali ketidakpastian ekonomi. Jadi ada baiknya kita mengambil waktu untuk analisa dan menerima hasil yang real ya, daripada hanya sekedar prospek dan berandai-andai, itu agak berisiko sih. Kecuali kalau kita punya banyak uang ya, jadi kita bisa ya paling portfolio yang sekedar spekulasi itu sekitar 1% dari portfolio kita bisa masuk ke sana ya. Ya itu hak orang masing-masing sih. Tapi kalau saya sendiri sih lebih melihat ke keadaan realnya, fundamentalnya. Dan Rans ini masih belum lolos, jadi saya skip dulu. Demikian pembahasan tentang Rans, merupakan perusahaan teknologi yang dimiliki oleh Pak Tung Desai Muaringin yang juga bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.